Halo Siar.com, saya Cristiano dari Indomusikgram dan hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diberikan oleh Siar.com. Indomusikgram dibentuk tahun 2014 dan tujuannya waktu itu kami benar-benar hanya untuk senang-senang aja sama teman-teman karena waktu itu kebetulan ada komunitas yang sudah terbentuk sebelumnya yaitu Indomusikgram. Latar belakang dibentuknya Indomusikgram itu benar-benar seperti yang saya jawab sebelumnya, yaitu kami sekumpulan anak-anak muda yang senang membuat video dan kebetulan saya membuat video musik. Kami sering ngumpul sama teman-teman dari Indomusikgram dan akhirnya suatu hari ada salah satu teman saya bernama Pierre bilang kayak, kita bikin aja yuk ya untuk musik, namanya Indomusikgram. Nah, waktu itu akhirnya secara natural terbentuklah account tersebut. Kriteria khusus untuk masuk dalam Indomusikgram mungkin maksudnya di sini adalah di repost di akun Instagram Indomusikgram. Itu tentunya yang pertama adalah secara kualitas musik, secara kualitas video, kualitas audio, dan tentunya relevansi karya tersebut terhadap apa yang terjadi di hari ini. Nah, di hari ini saya berbicara maksudnya berarti di hari di mana akun tersebut sedang dibuka oleh teman-teman atau akun tersebut sedang dijalankan oleh tim Indomusikgram. Anggota komunitas Indomusikgram sendiri tidak bisa diukur berdasarkan data seperti contoh kalau misalnya aku pengen analogi, ada komunitas pecinta novel misteri di Mall X. Nah itu berarti kan komunitas tersebut memang ada member yang khusus, ngumpulnya hari khusus dan kawan-kawan. Nah Indomusikgram ini adalah mungkin kalau aku bisa pakai istilahnya adalah komunitas terbuka, di mana orang-orang yang ada di sini adalah orang-orang yang sudah follow Indomusikgram dan juga aktif menggunakan hashtag Indomusikgram, dan juga mereka yang memberikan kontribusi seperti beberapa waktu lalu kami menjalankan beberapa program baru seperti IMG genre, jadi ada IMG Jazz, IMG Rock, IMG K-pop semuanya, dan kami mengajak beberapa co-creator untuk bekerja sama di situ. Secara spesifik saya nggak punya strategi khusus, misalnya kayak strategi perang blitzkrieg, strategi perang sesuatu atau strategi menjalankan marketing sesuatu, kan saya nggak punya. Jadi saya belajar benar-benar dari interview orang yang mungkin orang-orang yang lebih senior daripada saya menanyakan langsung ke tim saya sendiri. Saya juga selalu melihat, nggak pernah stop untuk melihat perkembangan tren di sosial media ini. Apa sih paling gampang, saya follow banyak sekali account dan saya mengamati pergerakan-pergerakan mereka semua. Jadi saya mencoba mempelajari dari kacamata pertama, first person, dan juga dari third person, dari orang ketiga, di mana saya melihat, misalnya media di luar ABC News, Disney Music sedang membuat apa, saya mencoba untuk beradaptasi apa yang bisa saya lakukan kalau saya itu lagi di tim situ dan sekarang saya sebagai di Indomusikgram di Indonesia, apa yang bisa saya adaptasi. Jadi memang strateginya sih belajar dan beradaptasi sebisa mungkin melalui sumber manapun. Nah, untuk yang ini kebetulan sekali Indomusikgram per tahun 2020 ini kami mempunyai divisi baru, yaitu talent management dan juga records. Namanya adalah Acuan Entertainment, di mana kami di sini joint venture dengan Trinity Optima Production, yang mungkin teman-teman sudah tahu sepak terjangnya Trinity dari Afgan, Rosa, Remu, dan masih banyak artis besar lainnya. Kami bekerja sama dengan Trinity membuat satu perusahaan bernama Acuan Entertainment, dan setelah bertahun-tahun kami mengorbitkan penyanyi secara tidak langsung kepada beberapa label, beberapa ajang pencarian bakat. Mungkin ini saat yang tepat untuk kami bisa menunjukkan hasil orbitan kami sendiri yang akan dikelola oleh tim dari gabungan usaha ini di Acuan Entertainment. Menurut saya tentunya nggak cuma YouTube, nggak cuma Instagram, saat ini semua bentuk platform sosial media baik itu Facebook, Twitter, TikTok sangat berperan dalam melahirkan penyanyi baru. Kalau misalnya kita hanya melihat dari YouTube bahwa YouTube bisa menghasilkan seorang penyanyi, Instagram menghasilkan seorang penyanyi, saya yakin pada kedepannya nanti platformnya itu apapun, dan mungkin dari Bigo Live, mungkin dari platform yang lainnya,
sangat mungkin untuk bisa melahirkan seorang penyanyi, karena pada dasarnya setiap platform itu punya yang namanya audience, punya yang namanya fans, punya yang namanya followers. Dan ketika ada orang-orang tersebut yang mendukung konten kreator untuk berkembang, disitulah aku yakin bisa dinyatakan seorang penyanyi bisa lahir. Saat ini secara bentuk perusahaan benar kami adalah sebuah startup dan kami saat ini bootstrap. Kami saat ini mendanai seluruh operasional tim kami sendiri. Kami tidak ada investor, kami juga tidak ada kayak semacam bantuan pendanaan dari mana-mana, dan kami terutama ini mungkin jawaban yang bisa saya langsung jawab juga adalah memang selama 2 tahun terakhir ini kami berusaha untuk membuka peluang terhadap investor untuk pendanaan. Tapi yang jadi concern kami yang paling utama adalah apa yang kami butuhkan selain uang. Karena kalau misalnya kita bicara uang, itu kan berarti akan bertanggung jawab terhadap ekspansi yang bersifat eksponensial. Baik itu memperluas jaringan, baik itu memperluas scope dalam services. Nah, yang aku concern adalah butuh apa? Itu yang masih jadi pertanyaan dalam diriku dan juga tim kami. Jadi ketika misalnya pertanyaan itu dijawab, contoh misalnya kami mau membuat sebuah aplikasi yang bisa mendukung orang-orang bisa belajar musik lebih giat lagi, yang dimana pembayarannya hanya bisa digunakan melalui poin yang akan didapatkan dengan usaha. Nah, misalnya itu kan kalimat panjang banget. Nah, misalnya premisnya udah jadi seperti itu, mungkin disitulah baru aku akan butuh pendanaan karena goalnya udah sangat jelas. Sementara untuk saat ini mungkin yang bisa kami jalankan adalah memaksimalkan segala yang ada dari platform sosial media yang dikelola dan juga komunitas yang sudah berjasa dalam membuat Indo Musik Gerak ini juga terus berkembang. Aku jujur memilih musik sebagai, kalau boleh ngomong jujur ya, sekarang kan aku berusia 29 tahun dan aku bekerja di bidang musik, lulusan sarjana musik. Bisa dibilang musik itu memang udah jadi jalan hidup sekarang, dan kalau misalnya alasan musik menjadi jalan hidup, yang paling utama adalah karena pengen maksimalin apa yang udah dipelajarin selama kuliah. Karena waktu pas kuliah dulu kebetulan aku nggak beasiswa, jadi bayar dan lumayan banget harganya, lumayan mahal. Dan lalu yang kedua adalah karena meskipun misalnya banyak orang yang udah bilang ketika kita kerja di musik udah nggak fun lagi karena udah jadi kerjaan, kalau hobi enak, kalau udah kerjaan nggak enak. Tapi meskipun demikian gitu, ketika kita spend 10 jam di musik, ketika kita spend 50 jam di musik, rasa letihnya itu nggak sebanding dengan misalnya aku bandingin aku pernah kerja di bidang yang lain juga, atau nggak sebanding. Dan di musik itu lucunya, meskipun kita misalnya tidak menjadi bosnya, meskipun kita tidak menjadi yang paling tinggi, ada level kerjasama yang berbeda dibanding bidang lain. Contoh misalnya, tanpa mengurangi rasa hormat terhadap bidang lain, contoh misalnya ketika ada kebutuhan untuk membuat sebuah produk dan kita di-hire untuk membuat produk itu, dibandingin sama ada orang yang butuh lagu dan kita bikin lagu itu, ada level kerjasama yang lumayan hampir setara menurut saya. Karena di satu sisi ketika misalnya si klien mau komplain terhadap kita bikin lagu, klien pun sebenarnya nggak punya pilihan dalam membuat memberikan input gitu. Mau nggak mau mereka harus bisa bekerja sama dengan kita sebagai pembuat lagu misalnya. Jadi ada level kompromi yang bisa diperjuangkan kalau menurutku sih. Dan misalnya kalau aku bandingin juga sama orang yang kerjanya manggung di kafe, manggung di wedding, meskipun balik lagi kondisi pandemi seperti sekarang kena semuanya, tapi ketika kerjanya manggung nyanyi ada kesenangan yang beda dibanding 2 jam kita ngelakuin hal yang lain. Itu kalau menurut pendapatku. Jadi
Aku memang udah decide hingga waktu yang memang belum ditentukan aku akan hidup di musik. Sih media sosial itu akan selalu berkembang. Seperti ketika interview ini berjalan di bulan Juni tahun 2020, kita sekarang udah punya banyak banget ya. Ada TikTok, ada Facebook, seperti yang tadi udah saya jawab juga. Nah, yang perlu kita sangat perhatikan ini menurut saya ke depannya adalah TikTok. Kenapa demikian? Karena TikTok itu pada awalnya mungkin semua juga setuju bahwa TikTok itu kita ngeliatnya platform alay, buat orang-orang alay, buat orang-orang yang mohon maaf misalnya istilah capek-capekan gitu ya. Nah sekarang kita lihat semua selebriti, semua orang-orang yang kategori sosial kelas A, B main TikTok. Dan menurut saya ini adalah sebuah perkembangan zaman yang tidak bisa kita hindarin. Kayak contohnya mungkin saya dulu kebetulan generasi 90-an yang dimana saya sempat ngerasain yang namanya papa saya punya pager. Saya juga ngerasain yang namanya handphone Nokia, Sang, Siemens. Sekarang Siemens udah nggak bikin handphone kalau nggak salah, dan juga Ericsson maju menjadi Sony Ericsson. Saya ngerasain semuanya dan kalau kita kembali ke sana pun udah nggak bisa. Jadi menurut saya ini adalah salah satu titik perkembangan zaman di mana kita udah sampai ke era yang platform media sosial itu suka mau nggak mau memang sangat berkontribusi dalam perkembangan keterkenalan seseorang. Dan nggak cuma keterkenalan seseorang, saya bisa melihat kayak kemarin mungkin teman-teman juga tahu yang Ferdian Paleka ngasih sampah ke waria gitu ya. Itu juga sebenarnya kan nyebar karena sosial media. Bayangin kalau misalnya kejadian tersebut terjadi di tahun 1995, mungkin dia akan bebas, mungkin dia nggak akan ketahuan, dan mungkin waria yang terkena prank tersebut akan cuma bisa gigit jari. Dan pertanyaan saya kembali juga adalah Ferdian melakukan itu kalau di tahun 95 juga buat siapa? Dia nggak punya akses buat tayangin di TV, dia nggak punya akses buat tayangin lewat DVD, dia nggak punya akses buat tayangin lewat VCD juga. Jadi mungkin salah satu degradasi sikap manusia yang kita lihat sekarang salah satunya juga karena sosial media. Dan terakhir mungkin menurut saya sih era kayak sekarang itu bagus banget buat kita yang bisa mengikutinya, apalagi di masa pandemi ini, karena banyak sekali di luar dari derita yang kita sama-sama hadapi sekarang, banyak sekali berkat yang bisa kita tangkap, bisa kita dapatkan karena kita hidup di masa online. Jadi memang media sosial ini kita mau harus bersahabat sih. Kalau kita musuhan, kalau kita gak suka, ya yang akan merepot kita juga karena zamannya emang udah begitu. Itu sih.